A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, yang kami muliakan para asatid, para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur ini memancing untuk Allah tambah kenikmatan berikutnya. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu, majelis yang kita namakan sebagai majelis muzakarah, majelis saling mengingatkan. Karena kami paham, kami tahu betul jamaah Masjid Al-Uswah ini, apapun temanya, apapun pembahasannya, pasti sudah pernah dibahas dan sudah pernah didengarkan. Masjid Al-Uswah ini betul-betul menjadi uswah teladan bagi masjid-masjid yang lainnya, sehingga hampir setiap hari ada kajian di sini yang dikaji berbagai ilmu-ilmu agama Islam, sehingga boleh kami yakin bahwa apapun yang dibahas oleh ustadz di sini adalah bahasan yang sudah pernah terlintas, sudah paham, sudah tahu betul. Tapi apa salahnya kita saling mengingatkan kembali, karena salah satu sifat daripada orang yang terhindar daripada kerugian itu adalah orang yang mampu memanfaatkan ilmunya, memanfaatkan waktunya untuk beriman kepada Allah, beramal soleh, dan saling mengingatkan satu sama lain, baik di dalam kebaikan maupun di dalam kesabaran. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini merupakan sarana bagi kita untuk saling mengingatkan satu sama lain, sehingga kita termasuk orang yang beriman kepada Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya pada kesempatan hari Rabu ini yang mengisi kajian adalah Ustadz Dedi Sanjaya. Kami beranikan diri untuk menggantikan beliau, karena memang dihubunginya pun baru beberapa menit yang lalu. Tapi insyaallah apapun yang kita bahas, intinya adalah saling mengingatkan, itu saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik kami ingin bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang dunia, mengenal dunia. Barangkali pernah kita lihat ada orang yang semangat melakukan ibadah, puasanya rajin, sedekahnya rajin, sholat malamnya rajin, sholat sunnah semuanya dikerjakan. Apa sih rahasianya? Satu rahasianya adalah orang ini sudah kenal akhirat dan mengharapkan akhirat. Orang ini kenal bagaimana surga dan nikmatnya, sehingga dia menggebu-gebu itu untuk mendapatkan surga. Kenapa? Karena dia sudah kenal surga. Walaupun lagi-lagi bahwa kaidahnya surga itu malah ainun ra'at, yang tak pernah terdengar, yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah kita rasakan dalam hati kita. Tapi bagi orang yang sering mendengarkan ayat-ayat tentang surga,
percaya betul tentang surga dan kenikmatannya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah melalui para ulama-ulama Islam, maka hidupnya semakin terpacu untuk mendapatkan kenikmatan surga itu. Maka kita menemukan ada orang yang manis betul merasakan iman itu sampai tengah malam dia dapat meneteskan air matanya, takut kepada Allah, mengharapkan surga karena dia kenal surga. Dan satu penyebabnya lagi bahwa orang ini semangat untuk beribadah kepada Allah dan mampu untuk meninggalkan dunia karena kenal pahitnya dunia. Orang kalau sudah demikian, kenal dengan manisnya surga dan kenal dengan pahitnya dunia, dia pasti akan memilih surga ketimbang manisnya, walaupun terasa bahwa dunia ini manis kan. Kata Rasulullah kan memang dunia ini kan hulwatun khadra, manis ijo. Makanya sering kita plesetkan itu kalau melihat duit kok matanya hijau. Memang seperti itulah Rasulullah menggambarkan bahwa dunia ini hijau, enak untuk dipandang. Tapi siapapun orangnya yang merasakan bahwa akhirat itu manis, pasti dia akan merasakan dunia ini pahit. Itulah salah satu sifatnya orang yang kita katakan kekasihnya Allah, walinya Allah, mengutamakan kehidupan akhiratnya dibandingkan kehidupan dunianya. Satu kitab yang kami bawa pada kesempatan sore hari ini adalah At-Thariq ila Wilayatillah, jalan menuju kewalian Allah Subhanahu wa taala, atau jalan menuju cara untuk menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dibahas dalam kitab ini adalah satu sifat yang harus dimiliki oleh kekasihnya Allah. Kalau dibilang kekasihnya Allah, walinya Allah itu siapapun di antara kita berpotensi untuk menjadi orang yang dicintai Allah, Pak Bu. Bukan yang kita dengar saja, oh walinya Allah tuh orang yang sakti, orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa berjalan di atas awan, orang yang tahu masa depan. Tidak, tapi walinya Allah itu kita semuanya berpotensi untuk menjadi kekasihnya Allah. Tandanya apa? Salah satu tandanya Allah lagi suka dengan kita. Apapun kebaikan yang kita niatkan, Allah permudah, itu tandanya. Jadi kalau ada saja kemudahan yang Allah berikan ketika kita berniat baik, oh jangan-jangan Allah sedang cinta dengan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang satu sifat yang mesti dimiliki oleh walinya Allah, yaitu az-zuhdu wa taqallul minad dunya. Zuhud dan menyedikitkan dunianya. Tadi kita katakan, kenapa kok walinya Allah begitu semangat untuk beribadah kepada Allah? Karena tahu nilainya dunia itu hanya kecil saja di mata Allah. Karena tahu namanya dunia. Kenapa dinamakan dunia? Alam yang saat ini sedang kita tempati ini namanya dunia. Dunia itu secara bahasa artinya daniun. Daniun itu rendah, di bawah. Atau bisa juga dia bermakna panggung, panggung sandiwara, la'ibun walahun, kata Allah. Ada saatnya kita berperan, ada saatnya nanti kita dimintai pertanggungjawabannya dari peran yang kita mainkan itu. Maka namanya dunia, panggung, ada saatnya kita tampil, ada saatnya kita lengser. Barangkali bapak-bapak dulu pernah merasakan tampil, dulu pernah merasakan jadi orang terkenal. Tapi sedikit demi sedikit itu Allah ajarkan kepada kita akan kehilangan. Hilang rambut yang dulunya hitam jadi warna putih, hilang gigi yang barangkali kuat dulunya sudah mulai lemah sekarang kendur. Kaki yang dulu masih kuat lari ke sana kemari sekarang sudah mulai dilatih kehilangan oleh Allah. Karena saatnya nanti kita semuanya akan kehilangan satu yang paling berharga dalam hidup kita. Apa? Kematian. Hilang arwah kita, hilang ruh kita, hilang semua dunia kita. Dilatih. Latihan itulah yang semestinya harus mengikis emosi dan juga hawa nafsu kita. Tapi Rasulullah pernah bilang bahwa orang itu semuanya akan menua. Tenaganya pun akan menua, rambutnya pun akan menua, semuanya akan menua, kata. Kecuali satu hal, apa itu? Hirsud dunya, keinginan untuk menggapai dunia. Sampai kapanpun, sudah tua pun masih tetap ingin mendapatkan dunia.
Maka walinya Allah, kekasihnya Allah, dia mesti tahu, dia mesti paham bahwa dunia ini tidak akan ditinggal mati. Orang kata Rasulullah kan gitu, mengingatkan kepada kita semuanya kan, nanti ketika seseorang meninggal dunia, itu yang akan ikut ke pemakaman kita 3 hal. Apa itu 3 hal? Keluarganya, hartanya, amalnya. Wa yarji'u itsnain, yang 2 itu akan pulang. Apa yang pulang? Keluarga akan pulang. Secinta apapun keluarga kita kepada kita, istri kita cinta kepada kita, tak akan mampu dia akan tinggal di atas pemakaman kita lama. Apalagi sudah macam-macam tuh yang dipikirkan oleh orang rumah barangkali kan. Sudah memikirkan harta waris dibagi kemana. Pulang keluarga, harta juga pulang. Apa maksudnya harta ini pulang? Ada ulama yang mensyarahkan bahwa nanti ketika seseorang meninggal dunia, itu yang akan mengikuti adalah keluarga dan harta. Maksudnya harta apa? Harta itu adalah orang-orang yang mengiring kita ke pemakaman oleh sebab kekayaan kita. Ya, karena kalau kita bandingkan kan antara orang kaya sama orang yang miskin, itu biasanya kalau meninggal dunia, yang lebih banyak yang ngiringi itu adalah orang yang punya banyak harta. Maksudnya Rasulullah ingin mengatakan kepada kita, ada orang-orang yang nantinya ketika kita meninggal dunia, dia pun ikut ke pemakaman kita. Tapi ketika kita masuk ke liang lahat, dia pulang bersama dengan keluarga kita. Wa yabqa wahid, satu yang akan tinggal bersama kita, amal ibadah kita, menemani kita. Ada ulama yang mengatakan itu amal ibadah itu suatu saat nanti sebelum malaikat mungkar nakir datang bertanya kepada kita, dia amal ibadah itu akan datang terlebih dahulu menemani kita. Andai amal ibadahnya baik, maka sama saja kita itu sedang mendandani amal ibadah kita. Semakin sering kita beramal soleh, semakin baik nanti makhluk yang akan menemani kita di alam kubur. Tapi kalau lama kita tidak beramal soleh, baca Quran kita sudah lama kita tinggalkan, sama artinya makhluk yang akan menemani kita tak pernah kita dandani, tak pernah kita mandikan. Ya, kalau kita bayangkan saja ada orang, ada kawan kita yang tak mandi 1 minggu saja, duduk sama kita asal 2 menit saja kan kita tak betah. Apalagi amal soleh ini menemani kita di alam kubur. Kalau kita tak pandai mendandaninya, tak pandai memandikannya, ketika kita masih hidup di dunia ini, yang akan menemani kita adalah tetap akan ada itu makhluknya. Amal soleh, namanya amal soleh yabqa itu akan tetap di alam kubur kita. Maka Masya Allah, lagi-lagi tadi bahwa orang yang dianggap kekasihnya Allah adalah orang yang menyedikitkan hartanya saja. Dalam kitab ini pertama kali dibuka dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang bagaimana sih dunia, agar kita mengenal dunia. Maka perlu Pak, sesekali kita berkhalwah, menyendiri, menepikan diri dari keramaian untuk merenungkan siapa sih diri kita sebenarnya. Mau apa sih kita ada di alam dunia ini? Sampai kapan sih kita ada di sini? Lalu bagaimana nanti sepeninggalan kita, kalau kita sudah tinggal, kalau kita sudah tiada di dunia ini, bagaimana dunia ini? Dunia akan tetap berjalan sedemikian rupa. Keluarga kita tetap akan tertawa terbahak-bahak. Pasangan kita barangkali sudah mencari lagi pasangan lain. Harta yang dulu kita mati-matian mencarinya, sudah ramai dibagi-bagi oleh orang ahli waris kita. Adapun kita meninggal dunia, berada di alam akhirat, diperhitungkan satu demi satu daripada harta yang pernah kita miliki. Masya Allah, luar biasa. Hidupnya manusia itu begitu singkat. Katanya ada orang mengatakan, Imam Hasan Bisri, beliau mengatakan bahwa hidupnya manusia itu betapa singkat. Dia bagaikan waktu antara azan dan iqamah. Ketika seseorang lahir diazani, tapi tidak ada iqamah. Iqamahnya kapan? Nanti. Salatnya kapan? Mohon maaf, salatnya kapan? Salatnya nanti. Diazani saja tapi tidak ada salat. Salatnya nanti ketika seseorang sudah meninggal dunia, baru itu didirikan salat. Maka Imam Hasan Basri beliau mengatakan bahwa betapa singkatnya hidupnya manusia itu. Diazani kemudian nanti disalatkan. Bagaikan antara waktu azan dan didirikannya salat.
Betapa singkatnya hidup manusia. Sejarah panjangnya itu hanya dituliskan di atas batu nisan yang semakin hari semakin lapuk. Itu pun hanya 3 baris saja. Tempat tanggal lahir, nama, tempat tanggal lahir, tempat wafatnya atau tanggal wafatnya, selesai. Pendek sejarah yang katanya panjang itu dituliskan begitu pendek. Maka walinya Allah, kekasihnya Allah itu lebih memilih kehidupan yang panjang nanti. Biarlah hidupnya dunia ini, hidup di dunia ini, ya rizki pun sudah dipatok oleh Allah katanya. Makanya beliau katakan lagi, Ibrahim bin Adham itu mengatakan bahwa untuk urusan akhirat, ayo kita bersegera untuk menggapainya. Karena tidak mungkin amal ibadah kita dikerjakan oleh orang lain. Adapun urusan dunia, jangan terlalu tergesa-gesa kita menggapainya. Karena tak mungkin juga rizki kita dimakan oleh orang lain. Namanya rizki yang sudah dipatok oleh Allah, itu akan menjadi milik kita. Adapun pahala, kalau tidak kita yang mengerjakan, mau siapa lagi yang mengerjakan? Ini pertama ayat yang ingin disebutkan dalam bab zuhud ini adalah qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Sampai di situ saja, hikmahnya panjang. Kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia ini bagaikan air yang kami turunkan dari langit. Bapak-bapak, ibu-ibu barangkali pernah mengharapkan, andai punya uang banyak, langsung datang kepada kita uang yang 1 tas misalnya, atau banyaklah uang yang banyak, kayaknya bisa ini bisa itu segala macam. Tapi Allah umpamakan kehidupan dunia kita ini bagaikan air hujan yang Allah turunkan dari langit. Pernah kita bayangkan bagaimana air hujan itu turun, Pak Bu? Itu air Allah kumpulkan menjadi awan mendung. Awan mendung itu isinya adalah air yang numpuk di situ. Tapi setelah air yang numpuk tadi, Allah tidak turunkan air itu secara langsung. Karena kalau kita bayangkan air yang sudah berkumpul menjadi awan mendung itu, kalau Allah turunkan langsung ke atas rumah kita, bagaimana jadinya rumah kita? Bagaimana jadinya satu negara? Tapi Allah turunkannya rintik-rintik agar kita merasakan bahwa nikmat ini hujan. Padahal kan Allah kumpulkannya barengan itu. Ditiup angin juga, angin kencang, semestinya air itu langsung jatuh begitu saja. Tapi Allah turunkannya dikit-dikit. Nah, Allah memberikan perumpamaan kepada kita bahwa rizki yang Allah berikan kepada kita, rizki dunia itu bagaikan air hujan. Rizkinya sudah dipatok oleh Allah banyak, tapi turun kepada kita itu rintik saja. Agar apa? Coba bayangkan kalau kita punya banyak harta, kayaknya rusak. Orang kalau mendadak punya uang itu jarang yang selamat. Fitnah uang banyak itu, macam-macam dia. Pengen ini, pengen itu. Yang haram pun mau dicoba-coba, yang subhat pun mau dicoba juga, duit masih banyak katanya. Maka kalau uangnya, kadang-kadang kita mikir, kok setiap kali gajian ada saja kebutuhan. Baru gajian hari pertama, hari kedua ban bocor, minta oli kan? Rumah tagihan mulai datang kan? Ada lagi keperluan ini, keperluan itu. Ya karena itulah cara Allah memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita saja. Tapi kayaknya rezeki saya kurang, cukup itu. Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwa orang itu kalau sudah rezekinya habis ya mati. Kalau kita sampai sekarang masih hidup, berarti rezeki kita masih ada. Itu saja. Maka pertama Allah katakan kepada kita perumpamaan rizki, perumpamaan dunia itu bagaikan air yang Allah turunkan berupa hujan yang rintik tadi, sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga kita banyak bersyukur. Makin rintik makin senang, kita makin tersenyum. Semestinya seperti itu. Karena justru kalau banyak-banyak hujannya lebat itu kan jadi musibah juga buat kita. Rizki yang banyak juga jadi musibah buat kita. Itu permisalan pertama. Permisalan kedua yang Allah sebutkan tentang dunia dan syahwatnya. Allah katakan dalam surat Ali Imran itu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat
minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Kata Allah, telah dihiasi bagi manusia itu kecintaan terhadap syahwat lawan jenis dan harta. Yang perlu kita garis bawahi Pak, kata zuyyina. Zuyyina itu artinya dihiasi. Allah menghapus itu siapa yang menghiasi. Allah tidak mau menyebutkan zayyanallaha. Zayyanallahu, Allah menghiasi. Apa maksudnya? Allah ingin mau kita berpikir, ingin kita ini berpikir bahwa dunia dengan syahwatnya, lawan jenis dengan syahwatnya, ada kalanya kita merasa indah, pengen lihat. Namanya perhiasan kan pengen selalu kita lihat. Siapa yang menghiasi? Nah, kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kalau yang menghiasinya Allah, berarti yang kita inginkan adalah harta-harta yang halal. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah hiasi itu kecintaan kita, syahwat kita kepada lawan jenis. Kalau kita senang perhiasan itu diletakkan kepada istri kita yang halal, maka sudah dipastikan yang menghiasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat lawan jenis lain selain daripada istri kita, selain daripada mahram kita, senang betul kita ngelihat sana, ngelihat ini, perempuan itu. Perhiasan juga, tapi yang menghiasinya adalah syaitan. Begitu juga dengan harta. Kok senang kita ngelihat harta? Selagi hartanya halal, maka yang menghiasinya itu Allah. Selagi hartanya tidak melenakan kita, maka yang menghiasinya adalah Allah. Tapi kalau sudah kita melihat dunia ini enak, dunia ini harta ini kok enak dipandangnya, kemudian kita dengan cara sebagaimana dengan cara apapun kita ingin mendapatkan harta tersebut, bahkan cara yang haram pun kita lewati, maka yang menghiasinya bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah daripada kata zuyyina tadi, telah dihiasi syahwat dunia, yang menghiasinya mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau yang menghiasinya Allah, oh berarti bagus. Tapi kalau yang kita inginkan adalah sesuatu yang haram terus, berarti jangan-jangan itu yang menghiasinya adalah syaitan. Dan jangan lupa, sampai kapanpun syaitan adalah musuh kita. Artinya musuh pasti ingin selalu menyesatkan kita. Namanya Masya Allah, namanya kecintaan kepada lawan jenis. Sampai kapanpun itu syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita. Bahkan ada seorang muridnya Ibrahim bin Adham itu lapor kepada gurunya, wahai guruku, dulu sebelum saya nikah dengan perempuan istriku ini, saya melihat dia adalah satu-satunya wanita yang paling cantik di dunia. Siapa? Calon istrinya. Dia paling cantik, nggak pernah lagi saya menemukan ada wanita yang lebih cantik daripada calon istriku. Tapi hari di mana saya melamarnya, menghitbahnya, saya lihat rupanya tetangganya lebih cantik dari dia. Rupanya kawan yang biasa main dengan dia lebih cantik daripada dia. Itu pas waktu saya menghitbah katanya. Rupanya ketika saya menikahi, hari di mana saya menikahi istriku, saya lihat semua wanita yang ada di dunia ini lebih cantik daripada istriku. Apa masalahnya? Gurunya Ibrahim bin Adham hanya senyum saja. Itu masalahnya bukan pada istrimu, bukan pada wanita di dunia ini juga, tapi masalahnya ada pada matamu dan syahwat matamu. Andai kau tundukkan pandanganmu, kau anggap yang paling cantik itu istrimu, tetap istrimu sampai kapanpun menjadi wanita yang paling cantik. Kemudian sampai diibaratkan oleh Ibrahim bin Adham, andai engkau tidak bisa menjaga pandangan dan hatimu, kau nikahi semua wanita yang ada di dunia pun, mohon maaf, anjing pun terlihat lebih cantik dibandingkan dengan istrimu. Artinya apa? Hawa kita, nafsu kita. Setan tadi menghiasi diri kita. Kalau macam-macam itu. Makanya jadi masalah itu ya bukan keinginan bapak-bapak yang pengen nikah 2, 3, tapi coba tundukkan pandangan kita, anggap istri kita ini yang paling cantik. Sampai kapanpun kita tetap cinta itu sama istri kita. Cuma kalau sudah pandangannya ke sana kemari,
macam-macam itu kan. Kalau bisa nambah terus gitu. Itu urusan dunia. Ayat-ayat tentang dunia. Sekarang ke hadisnya. Ammal ahaditsul lati waradat fi dhammid dunya fa katsiratun jiddan. Adapun hadis-hadis yang berhubungan dengan terkait dengan buruknya dunia maka banyak sekali. Salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Celakalah orang yang menjadikan dirinya sebagai hamba harta, hamba pakaian bagus, hamba perhiasan-perhiasan mewah. In u'tiya radiya, kalau dikasih dia baru senang. Tapi kalau belum dikasih dunia, cemberut terus, ini bahaya. Rasulullah ingin mengatakan kepada kita, jangan sampai kita ini menjadi hambanya dunia. Fikirannya, fokusnya hanya memikirkan dunia saja. Urusan akhirat pun akhirnya patokannya adalah dunia. Orang miskin bilang nantilah ibadahnya kalau sudah kaya. Kalau belum kaya nanti sibuk saya mencari kekayaan. Bahkan ini bahaya. Allah katakan dalam surat Al-Ghasyiyah itu, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada orang yang lupa, dia sibuk ingin mementaskan dirinya daripada kemiskinan, rupanya dia juga lupa untuk beribadah kepada Allah, sehingga kesibukannya justru berbuah api neraka. Na'udzubillah. Orang kaya menjamin tak orang kaya itu sibuk, kesibukannya sudah bisa dipangkas dengan ibadah kepada Allah? Tidak bisa juga. Karena banyak juga orang yang kemudian dijadikan oleh Allah menjadi orang kaya, justru dia sibuk. Dipikirnya ngapain saya ibadah? Tidak ibadah saja banyak hartaku gitu. Ngapain saya sholat? Yang sholat ke masjid saja belum tentu dia banyak duitnya kayak saya. Ujian lagi-lagi gitu. Makanya Rasulullah bilang itu, badiru bil a'mali sab'an, ayo bersegera untuk beramal soleh sebelum datang 7 perkara. Salah dua diantaranya, jangan nunggu miskin baru beramal, jangan nunggu kaya baru beramal. Karena itu lagi-lagi urusan dunia. Apalagi orang kalau sudah menjadikan dirham, dinar, harta, perhiasan sebagai Tuhannya, jadi budaknya. Kita sebagai budak daripada harta itu, dikejar-kejar terus. Apa tandanya? Barangkali kita bisa memberikan standar. Dan mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, kira-kira kesenangan kita kepada dunia atau tidak. Karena Rasulullah mengatakan salah satu tandanya orang itu menjadi hambanya dinar adalah in u'tiya radiya. Kalau dikasih dia senang, kalau tidak dikasih dia cemberut. Apa kabar dengan kita? Kita kehidupannya seperti apa? Bersedekah apa yang kita harapkan? Jangan-jangan ada sedekah tapi mengharapkan dunia untuk dikembalikan saat di dunia juga. Ya memang benar, Allah pun menjanjikan kepada kita bahwa satu kebaikan itu sama nilainya dengan 10 kebaikan. Atau Allah juga mengatakan yang meminjamkan kepada Allah, Allah akan ganti itu. Tapi kan maknanya bukan materi saja. Karena boleh jadi yang Allah janjikan dalam ayat apa yang biasa kita kenal dengan 1000 dinar itu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, aku akan berikan rizki. Rizki itu kan bukan hanya materi saja. Jangan kemudian kita memberikan standar bahwa saya sudah bertakwa kepada Allah, sedekah sudah banyak, duha juga tak pernah lewat, tahajudnya tak pernah lewat juga, tapi kok duitnya masih segini-gini saja. Kadang kita lupa kesehatan ini mahal, gitu kan. Kadang kita lupa kesenangan dengan keluarga itu juga mahal. Kadang kita lupa kita bisa mengedipkan mata saja, itu kan mahal juga harganya. Ada orang yang diceritakan itu, dia bos maskapai penerbangan. Tidak disebutkan itu maskapai penerbangannya apa. Orang Jepang, kayaknya luar biasa. Tapi tidur itu tidak bisa senyenyak kita, Pak. Dia asal tidur itu tidak boleh, dia punggungnya itu tidak bisa tidur di tempat yang empuk. Bayang, kaya punya maskapai penerbangan tapi tidurnya harus beralaskan tikar yang kasar itu.
Kalau tidur di beralaskan kasur yang empuk ini besar, langsung ototnya itu pada benjol-benjol semuanya, macam orang sedang habis dipukul. Orang kaya, tapi kenikmatannya tidak sama dengan kenikmatan yang sedang kita rasakan. Jadi standar hidup nikmat itu kan bukan harta rupanya kan. Bisa tidur nyaman saja, luar biasa. Ada orang yang duitnya banyak tak bisa tidur memikirkan perusahaan ini, perusahaan itu. Alhamdulillah kita kan asal dengar khutbah Assalamualaikum saja, khotib Assalamualaikum sudah bisa tidur kan. Nyenyak tidurnya kan. Tak perlu pakai obat-obat lagi, asal khotib naik mimbar sudah nyenyak. Itu pun nikmat juga yang perlu kita syukuri. Ada orang kaya tak bisa makan daging, kita uangnya biasa saja, mau daging apa saja kita makan masih bisa kan, alhamdulillah juga. Maka tadi standarnya itu bukan adalah kekayaan kita. Jadi tadi salah satu pertanda bahwa orang itu sudah menjadi budaknya daripada harta. Orang itu kalau dikasih harta dia senang, kalau tak dikasih cemberut terus. Hadis yang lainnya lagi, An Ibnu Abbas qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law anna libni adam wadiyan min malin labtagha thalisan. Ini dia karakteristik daripada manusia, anak cucu Nabi Adam alaihi salam, bahwa kalau dikasih harta sampai hartanya pun berbentuk satu lembah, itu harta dia semuanya, 2 lembah dia dikasihkan harta, dia pasti akan mengharapkan yang ketiganya. Ini kalau kita bayangkan kayaknya sulit Ustaz. Oke, bayangkan sajalah kalau kita suatu saat dijanjikan oleh seseorang dapat duit. Pak Bu, nanti pulang dari kajian ini ibu bapak semuanya dapat uang gitu kan. Pulang dari sini dapat 100.000. Sebelum uang itu ada di tangan kita anggap 100.000 itu besar. Tapi ketika tangan itu sudah megang uang, ada harapan lain. Kenapa tak 150 saja? Kenapa tak 120? Itulah makna lain daripada hadis ini, bahwa orang itu kalau diberikan 2 lembah emas sekalipun, dia akan minta yang ketiganya. Karena manusia tidak akan pernah puas kecuali nanti sampai tanah masuk ke dalam kerongkongannya. Sudah masuk ke alam kubur, baru dia kalla sawfa ta'lamun, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun gitu kan. Kata Allah kan, orang itu nanti juga akan tahu itu. Alhaakumut takasur, berlomba-lomba dia untuk menggapai banyak dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai-sampai ada di antara mereka yang mengunjungi kuburan dan mengatakan ini adalah bapakku, ini adalah pamanku, dia dulu punya harta banyak, dia dulu punya jabatan seperti ini. Atau makna lain daripada hatta zurtumul maqabir, sampai perlombaan itu masuk kita ke liang lahat. Sampai liang lahat barulah kita mengetahui, ya Allah, dulu ngapain kita berlomba-lombaan banyak harta. Summa kalla sawfa ta'lamun. Pengetahuan berikutnya ketika selesai kita di alam kubur, di padang mahsyar, barulah kita merasa nyesal lagi. Jadi penyesalannya ada 2 kali. Hadis yang selanjutnya, madibani ja'iani ursila fi talabi ghanamin bi afsadan laha min hirsil mal min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf. Ada 2 serigala yang mencari atau yang berebut 1 domba, tidak lebih hancur atau tidak lebih menghancurkan dibandingkan 2 manusia yang sedang berebut harta. Bapak tahu tentang kondisi negara Sudan saat ini? Sudan Afrika itu kan hancur negaranya oleh sebab apa? Berebut kekuasaan 2 pihak, berebut kursi presiden. Yang hancur dunia, orang Sudan semuanya hancur. Oleh sebab apa? Berebut kekuasaan. Masing-masing menganggap, ini maslahat kalau ada di tangan saya. Satu lagi bilang maslahat ada di tangan saya. Nah itu. Manusia kalau sudah sedang berebut harta, 2 ekor domba pun 2 ekor serigala pun tidak lebih hebat dibandingkan dengan manusia yang sedang berebut tadi. Ini hadis yang selanjutnya, terakhir barangkali kami sebutkan ini biar tidak salah paham.
dengan hadis yang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittala'tu fil jannati faraitu aktsaru ahliha al-fuqara. Kata Rasulullah, dulu saya pernah diperlihatkan itu surga dan saya lihat rupanya penduduk surga paling banyak adalah orang miskin, orang fakir. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedang menunjukkan kepada kita bahwa lebih baik kita menjadi orang miskin, tidak. Tapi kalau bisa menjadi orang kaya, apa salahnya? Kaya, kemudian kita beli akhirat dengan kekayaan kita. Kaya, kemudian kita tolong umat muslim yang sedang kesusahan. Itu lebih baik lagi. Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa Rasulullah diperlihatkan surga dan melihat di dalamnya orang miskin. Bahwa di dunia ini, Rasulullah ingin mengatakan kepada kita bahwa di dunia ini lebih banyak orang miskin dibandingkan dengan orang kaya. Itu maksudnya. Bukan keistimewaan orang kaya daripada orang miskin daripada orang kaya. Ya, walaupun ada hadis lain yang Rasulullah katakan bahwa orang miskin itu lebih cepat masuk surganya dibandingkan dengan orang kaya. Iya, karena hisabnya orang kaya lebih lama dibandingkan dengan orang miskin. Orang miskin punya sandal cuma satu, orang kaya sandal sampai satu lemari. Oh, itu semuanya dihisab oleh Allah. Tapi Rasulullah ingin mengatakan kepada kita bahwa orang kaya itu baik. Sahabat Rasulullah pun banyak yang kaya. Kekayaannya bisa menolong orang miskin lainnya. Nah, itu luar biasa. Dan hadis ini juga menerangkan bahwa saya lihat kebanyakan penduduk neraka, mohon maaf ini, itu adalah perempuan. Kenapa perempuan banyak di neraka? Ya karena di dunia pun yang paling banyak adalah perempuan. Tapi Masya Allah, ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Uswa ini Insya Allah sebagai penghuni surga semuanya. Tapi yang perlu kita garis bawahi, ada clue dari Rasulullah. Kenapa kok wanita gampang betul masuk neraka? Rasulullah bilang, ada sahabat yang bertanya, Qila bima, kenapa perempuan itu banyak masuk neraka? Qal bikufrihinna, karena pengingkaran mereka. Sahabat lagi bertanya, apakah mereka mengingkari Allah? Tidak. Perempuan itu bukan ingkar kepada Allah, tapi ingkar kepada kebaikan. Maksudnya apa? Perempuan itu sulit untuk mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Maka kalau sudah kita tahu bahwa oh benang merahnya di sini, sering-seringlah perempuan kalau ingin dihindarkan dari neraka, sering-seringlah berterima kasih kepada bapaknya, kepada suaminya. Apapun yang sedang suami lakukan, hargai, hormati. Karena Masya Allah kita tak pernah tahu, ibu-ibu tak pernah tahu bagaimana suami-suami ibu itu mencari harta, mencari nafkah. Oh, menemukan masalah ini. Ada yang jadi supir misalnya kan, ban bocor, dimarahi ini, pulang ke rumah, tidak ada terima kasihnya dari orang rumah misalnya kan. Ini. Jadi benang merahnya kenapa seorang wanita itu banyak dimasukkan ke neraka karena pengingkaran mereka terhadap kebaikan. Kalau ibu-ibu bisa menjadi orang yang sering berterima kasih dan mudah untuk meminta maaf, insya Allah kita semuanya digolongkan sebagai penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu dulu bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Ada waktu untuk kita saling tanya jawab dan diskusi. Kalau ada, kalau tidak ada, silahkan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada dua pertanyaan yang sampaikan. Yang pertama, apakah ada hadisnya bahwasanya seorang jenazah jika disolatkan 40 peserta itu bebas dari siksa kubur atau azab kubur? Yang kedua, insya Allah jamaah al-Fatih ini adalah ahli ibadah sholat subuh, di mana mereka sebelum subuh itu tentunya ada sholat kemudian subuh, mana pahalanya adalah dunia lebih baik daripada dunia dan dunia. Ini berlangsung bertahun-tahun, berarti kan kita pahalanya banyak sekali. Nah, yang pahala banyak sekali itu apakah sudah cukup untuk menembus surganya Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau katakan bahwa ma min muslimin shalla ala janazatihi 40 nafar illa wajabat lahul jannah. Tidaklah ada orang muslim yang salat di atas jenazahnya atau salat bagi jenazahnya yang meninggal dunia
40 orang yu'minuna billah wa la yusyrikuna bihi syai'a. Syaratnya 40 orang itu beriman kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. Maka orang itu wajib bagi dia masuk ke surga. Cari 40 orang gampang atau tidak, Pak? Kita tak bisa memastikan kita memerintahkan kepada orang, ayo dong sholat dong, bapak ini aja, bapak ini saja yang sholat. Kita sudah mati. Maka yang berbicara saat itu, yang memerintahkan saat itu orang-orang untuk menyolatkan kita adalah amal ibadah kita, perbuatan baik kita. Kalau kita baik, dikenal sama masyarakat, itu banyak manfaat yang kita tebarkan kepada masyarakat, insya Allah yang datang pun orang-orang baik. 40 orang. Tapi jangan pula kemudian kita mematok, Pak sudah 40, yang lain sudah. Kita tak pernah tahu di antara 40 itu ada tak, jangan-jangan ada yang masih kalung dari masih pakai kalung dari dukun misalnya kan. Masih ada percaya kepada dukun, maka boleh banyak-banyak. Yang penting 40 itu dia tidak mensekutukan Allah, maka insyaallah dia wajabat lahul jannah. Ada hadisnya lagi, kalau tidak sampai 40 ya softnya ganjil gitu kan. Softnya ganjil itu pun hadis dari Rasulullah. Nah, kalau orangnya sedikit ya softnya ganjil. Kemudian apa tadi? Salat subuh, qobliyah subuh, salat fajar gitu kan. Raka'atil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Bayangkan, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kira-kira apa yang lebih baik daripada dunia dan seisinya? Apa, Pak? Jangan dibayangkan harta dunia. Yang lebih baik daripada dunia dan seisinya adalah surga. Maksudnya Rasulullah, orang yang salat subuh, salat fajar 2 rakaat fajar, itu pahalanya adalah surga. Tapi kenapa Rasulullah kok menyebutkan dunia? Karena biasanya orang itu yang terpikirkan adalah dunia saja. Orang itu kalau diiming-imingi urusan dunia, senangnya luar biasa. Karena bapak ibu barangkali ada orang, Pak, bapak kalau sholat gini dapat surga, itu masih santai saja. Tapi kalau dibilang, Pak, kalau sholat qobliyah subuh atau sholat fajar, bapak dapat Lamborghini, senang itu dia sholat. Karena yang dipikirkan adalah nilai dunia. Tapi kemudian Rasulullah bilang khairun, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, apalagi yang lebih baik daripada dunia dan seisinya kecuali surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira, Pak. Jadi pahalanya besar betul itu orang yang bisa melaksanakan salat fajar itu kan 2 rakaat fajar. 2 menit lagi cukup lah ya. Jadi kalau kita sholat subuh itu sudah cukup untuk menebus surganya Allah. Artinya Allah akan berikan pahala itu. Pahalanya apa? Surga. Dan amal ibadah itu banyak sekali yang pahalanya adalah surga, ya? Pahalanya surga. Tapi perlu kita pahami, kenapa kok Allah mudah betul dapetin surga? Karena tidak mudah bagi seseorang itu untuk melaksanakan 2 rakaat fajar itu. Artinya apa? Amal ibadah itu kalau ada kesulitan di situ, pahalanya semakin besar lagi. Semakin sulit kita lakukan, semakin besar lagi pahalanya. Ustaz, kalau begitu kita ini gampang dong dapat surga. Sebetulnya gampang banget. Karena setiap kali ada dosa, ada pengampunannya. Setiap kali ada ibadah, ada janji surganya dari Allah. Asal kita pastikan bahwa kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu ridho dengan Allah. Ini mudah untuk dapatkan surga insyaallah. Apa tadi mau kita bahas? Itu intinya bahwa insyaallah umatnya baginda Rasulullah SAW ini mudah untuk mendapatkan surga. Ada ampunan, ada juga pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak ya. Dan kalau ditumpuk-tumpuk itu kan surganya kayak gimana Ustaz? Kok setiap kali 2 rakaat kita dapat surga, itu surganya bagaimana? Pokoknya kenikmatan yang tak bisa terbayangkan. Karena Rasulullah pun mengatakan kalau kita dapat surga, kata Rasulullah, wa fi kulli alfa qasrin, setiap kita yang masuk surga akan mendapatkan ribuan istana. Itu kan gambaran bahwa betapa luasnya surga. Setiap istana, satu istananya, wa fi kulli qasrin ma yanbaghi min khaddamin wa azwaj. Setiap istana ada pasangannya, ada pembantunya. Jadi kita tak repot lagi.
Jadi itulah daripada amal ibadah, semakin sulit kita lakukan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya keluar daripada kajian kita ini termotivasi kembali untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga bersama dengan orang-orang saleh, para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.